Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Citra Channel di bimbingan dan konseling. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran bimbingan dan konseling. Masih di bab 1 pertemuan kedua, kita akan berdiskusi tentang masalah muncul, solusi muncul pada masa remaja. Kembali lagi dengan saya Ibu Citra Wulandari. Oke, tema hari ini kita akan membahas tentang remaja dan masa remaja. Pengertian remaja dan masa remaja. Nah, apa sih remaja? Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut dewasa, juga tidak dapat disebut anak-anak. Sedangkan masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Nah, kita lihat. Nah, ini ada gambar di mana ini ada perubahan fisik pada masa remaja. Mulai dari anak-anak, mulai dari balita, anak-anak, pubertas, juga sampai pada masa dewasa. Nah, kalian bisa perhatikan gambar tersebut. Nah, di sini ada ciri-ciri remaja. Ada 8 ciri-ciri remaja. Ya, nah, masa remaja sebagai periode penting. Yang keduanya, masa remaja sebagai periode peralihan. Yang ketiga, masa remaja sebagai periode perubahan. Yang keempat, masa remaja sebagai bermasalah atau berbagai banyak masalah yang akan dihadapi oleh masa remaja. Nah, yang kelimanya, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Yang keenam, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Yang ketujuh, masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Yang kedelapan, masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Nah, ini ciri-ciri masa remaja. Kalian bisa lihat di buku referensinya ya. Oke, di sini ada fase pertumbuhan remaja, dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, masa prapubertas, yaitu 12-13 tahun. Yang kedua, masa pubertas, 14-16 tahun. Nah, yang ketiganya, masa akhir pubertas, yaitu dari 17-18 tahun. Yang keempat, periode di masa adolescence, yaitu 19-21 tahun. Nah, ini 4 periode masa pertumbuhan remaja, ya. Tugas perkembangan pada masa remaja. Nah, di sini ada 8 tugas perkembangan remaja. Yang pertama, belajar dan menerima peran sosial maskulin dan feminin. Yang kedua, tercapainya hubungan baru yang matang dengan teman sebaya, sejenis, atau lawan jenis. Yang ketiganya, tercapainya kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang keempatnya, memilih dan menyiapkan karir atau pekerjaan. Yang kelimanya, mempersiapkan kehidupan, pernikahan, dan berkeluarga. Yang keenam, memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan dan politik. Yang ketujuh, memperoleh seperangkat nilai atau sistem etika sebagai petunjuk perilaku. Yang kedelapan, sikap untuk masuk dan diterima di kelompok sosial dewasa. Nah, ini tugas-tugas perkembangan remaja.
Tapi di sini kan ada mempersiapkan kehidupan pernikahan dan berkeluarga. Mungkin untuk ini kalian belum sampai memikirkannya ya, karena tugas kalian adalah sebagai masa remaja yang berpendidikan, yaitu tugasnya belajar ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada tugas perkembangan remaja, sama seperti yang tadi sebelumnya, namun di sini dipersingkat ya. Yang pertama ini kalian harus menerima perubahan fisik antara laki-laki dan perempuan, itu akan terjadi perubahan fisiknya ya. Nah, yang keduanya mengembangkan hubungan secara tepat, baik oleh lawan jenis atau sejenisnya, yaitu ketika kita mengembangkan hubungan secara tepat dengan teman ya, atau dengan lawan jenis juga harus benar-benar yang positif. Yang ketiganya mampu mandiri sendiri secara emosi. Yang ketiganya berdiri sendiri pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi tersebut, kalian harus pandai-pandai mengatur, contohnya mengatur uang jajan ya yang diberikan oleh orang tua. Intinya kalian tidak boleh boros. Yang kelimanya, menentukan karir. Nah, dari sekarang kalian harus bisa menentukan karir kalian ke depannya akan seperti apa dan bagaimana. Karena yang akan menentukan kesuksesan itu bukan orang lain, bukan dari guru atau orang tua, tapi kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. Yang keenamnya, mengembangkan kemampuan kognitif. Nah, apa sih mengembangkan kemampuan kognitif? Kalian harus mengembangkan atau memanfaatkan kecerdasan kalian ya. Yang ketujuhnya dapat bertanggung jawab. Nah, dari semua perkembangan ini intinya kalian harus pandai atau harus punya rasa tanggung jawab. Yang kedelapannya, ketika kita sudah memiliki tanggung jawab tersebut, suatu saat kalian akan membangun atau membina rumah tangga ya. Nah, ini tugas perkembangan remaja. Perubahan kepribadian. Kita lihat ada 8 perubahan kepribadian. Yang pertama, usia kematangan, penampilan diri, kepatutan seks, nama dan julukan. Yang kelima, hubungan keluarga. Yang keenam, teman-teman sebaya. Yang ketujuh, kreativitas. Yang kedelapan, cita-cita. Nah, ini perubahan kepribadian yang akan kalian alami. Nah, di sini ada tanda bahaya yang umum dari ketidakmampuan penyesuaian diri remaja. Apa aja? Yang pertama, tidak memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua, sikap yang sangat agresif. Yang ketiga, perasaan tidak aman. Yang keempat, merasa ingin pulang bila berada jauh dari lingkungan yang dikenal. Yang kelima, perasaan menyerah. Yang keenam, mundur ke tingkat perilaku yang sebelumnya agar disenangi dan diperhatikan, ya, atau bisa disebut dengan cari perhatian atau caper kata anak remaja sekarang. Yang ketujuh, menggunakan mekanisme pertahanan seperti rasionalisasi, proyeksi, berhayal, dan memindahkan. Nah, ini tanda-tanda bahaya yang umum dari ketidakmampuan penyesuaian diri remaja. Kesimpulan remaja dan masa remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Sedangkan masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Dengan mengetahui tugas perkembangan remaja, para orang tua, pendidik, dan para remaja itu sendiri harus memahami hal-hal yang dilalui pada masa remaja ini. Sehingga apabila remaja diarahkan dan dapat melalui masa remaja ini dengan baik,
Maka pada masa selanjutnya remaja akan tumbuh sehat kepribadian dan jiwanya. Nah, anak-anak, itu kesimpulan dari remaja dan masa remaja. Nah, itu materi hari ini tentang remaja dan masa remaja. Mudah-mudahan di materi ini bisa bermanfaat untuk kalian, juga bisa menanamkan rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata atau cara penyampaiannya kurang tepat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Terima kasih.